Awal-awal dulu, Ya. memang karena belum ada ADART yang menyatakan bahwa ABJI itu punya wilayah gitu. Oke. Jadi ketika kita membutuhkan teman-teman ISP, membutuhkan kumpul bersama, kita menyebutnya bukan ABJI waktu itu, Forum Komunikasi, Forkom ISP Jawa Timur. Ide awal IX Jawa Timur itu sebenarnya idenya sudah agak lama. Sempat kita namai sebagai Surabaya Internet Exchange. Kita sempat cari tempat di mana-mana untuk bisa ketemu semua ISP di satu titik itu. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru ketemu lagi dengan Pak Nur nih. Siap. Meskipun sering juga kita ketemu di kegiatan formal ya. Bicara. Ini istilahnya mimbar Jumaah, Pak. Mimbar Jumaah ya. Setiap hari Jumat itu biasanya kita ada ya mungkin diskusi, ngobrol, tapi santai, Pak. Bukan malam Jumaah ya. Udah lewat, Pak. Oh, udah lewat. Ini Pak Nur, mungkin sebelumnya kita pernah sempat mau tanya-tanya soal sejarahnya ABJI Jatim, ya tentunya ABJI Jatim itu, cuma kurang relevan dengan di saat itu, karena kita banyak yang nggak terlalu hafal sejarahnya waktu terbentuknya ini Pak Nur. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Nur sudah hadir di sini. Mungkin rekan-rekan semua perlu kita perkenalkan sedikit. Ini dengan Pak Muhammad Nur Al-Azam. Beliau juga sangat aktif dulunya di kepengurusan ABJI Jatim, dan beliau juga salah satu, mungkin sekarang owner berarti Pak ya, di Ratnex ya, salah satu owner di Internet Service Provider di Surabaya juga, yaitu PT Ratnex. Ratnex Pak ya. PT-nya Ratnet sebenarnya Pak. PT-nya Ratnet. Iya, PT Ratnet, brand name-nya Ratnex. Ya. Siap, lancar terus Pak. Alhamdulillah, amin. Pak Nur, kalau kita lihat dulu kan sejarah dulu kan nggak langsung ABJI Jatim gitu Pak ya? Nah, iya. Jadi ya tadi kalau sejarahnya tidak terlalu ingat, tidak terlalu tahu. Nah, saya malah sudah lupa. Berarti ketemu kita Pak. Ya, jadi awal-awal dulu memang karena belum ada ADART yang menyatakan bahwa ABJI itu punya wilayah gitu. Jadi ketika kita membutuhkan teman-teman ISP, membutuhkan kumpul bersama, akhirnya kita menyebutnya bukan ABJI waktu itu. Jadi memang forum komunikasi. Forkom. Ya, Forkom ISP Jawa Timur. Dulu kita menyebutnya begitu. Karena memang saat itu ADART ABJI yang pusat itu tidak ada memang pasal-pasal yang menyebutkan bahwa bisa dibentuk ABJI daerah atau ABJI wilayah. Gitu. Nah, itu awalnya memang. Tahun berapa ya saya sudah lupa. Nah, itu kalau ditanyakan tadi memang awalnya bukan namanya bukan ABJI. Kalau waktu di Forkom itu apa sudah ada kepengurusan juga, Pak? Oh, ada. Jadi Forkom itu sendiri terbentuk karena kita membutuhkan komunikasi dengan KPPU, Komisi Penyelesaian Persaingan Usaha ya. Di gedung sebelah itu. Nah, karena tidak mungkin masing-masing ISP berkomunikasi masing-masing dengan KPPU. Maka itulah kemudian kita bentuk forum komunikasi mewakili semua ISP untuk komunikasi dengan KPPU. Nah, dengan terbentuknya ini memang ada kepengurusan waktu itu, dan kita mengadopsi kepengurusan yang ada di ABJI pusat. Jadi ada waktu itu kepengurusan di pusat itu ada dewan ketua. Jadi ada ketuanya tidak satu, tapi berupa dewan ketua. Kemudian ada sekjen, ada sekretaris jenderal.
Kemudian Wasekjen, saya waktu itu Wasekjennya, Sekjennya Pak Romi Budiarjo ya kalau nggak salah ya. Dari Mitranet. Dari Mitranet. Okay. Nah, saya Wakda Sekjen, kemudian ada ya kabit-kabitnya. Oh. Ya. Dan aktivitas awalnya sih sebenarnya untuk ke KPPU itu tadi Pak ya. Untuk komunikasi dengan KPPU. Okay. Dengan permasalahan kita yang ada di lapangan. Waktu itu ya mungkin permasalahan-permasalahan itu menyangkut antar ini Pak, antar perusahaan atau dengan customer atau biasanya gimana? Antar perusahaan. Jadi waktu itu karena kita menghadapi masalah bersama gitulah. Mungkin ya nanti aja lah kalau kita ketemu offline saya ceritakan. Jadi kita menghadapi masalah bersama. Nah, karena masalah ini masalah bersama, kita berkumpul jadi satu gitu. Kemudian kita mengkomunikasikan masalah itu ke KPPU. Oh, gitu, jadi ada permasalahan tersebut, jadi rombongan gitu Pak. Iya. Jadi memang semangatnya awal itu kita menyelesaikan masalah bersama. Ini masalah bersama gitu loh. Yang satu kena, pasti yang lain juga kena gitu. Nah, itulah kemudian kita kumpul bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Terus munculnya ide interkoneksi bareng ini gimana Pak? Kalau ini kan awalnya mungkin belum terpikirkan itu mungkin Pak ya. jadi ide awal IIX Jawa Timur ya. Betul, IIX Jawa Timur itu sebenarnya idenya sudah agak lama. Sempat kita namai sebagai SIX. Surabaya Internet Exchange. Oke, siap. Gitu. Nah, sempat kita nama itu. Kita sempat cari tempat di mana-mana untuk bisa ketemu semua ISP di satu titik itu. Waktu itu agak sulit kalau kita ketemu di satu ISP karena pasti akan ada relaktansi di ISP yang lain. Yaitu kita sudah sadar. Kita harus cari satu tempat yang netral, yang dimana semua ISP bisa menjangkau itu. Nah, setelah ada Forkom itu, kok kebetulan Intiland Tower ini dulu namanya Wisma Dharma. Ya, Dharma ini baru berdiri, kemudian baru ada. Kebetulan juga saya ketemu dengan manajer buildingnya, dan kebetulan kok kenal. Beliau mengatakan bahwa mau membuat ini menjadi cyber building Surabaya. Nah, karena itulah kemudian saya usulkan, Pak, kalau mau membuat atau mengumpulkan ISP di sini, satu caranya itu bikin titik internet exchange point di sini, di titik ini. Nah, karena ISP itu pada intinya mencari internet exchange point yang terdekat dengan dia. Untuk komunikasi antar sesamanya, antar ISP, antar network gitu. Nah, kemudian beliau tanya, terus gimana caranya bikin IXP, Internet Exchange Point? Loh, gampang Pak, beri saja ABJI itu kantor, nanti minta ABJI buatkan IIX di dalamnya. Nah, akhirnya saat itulah kemudian ada IIX, dulu masih IIX Surabaya ya, kita belum menyebutnya Surabaya Internet Exchange gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin IIX ya dengan apa ya, dengan fasilitas seadanya lah. Itu di belakang sekretariat di sini, di sebelah situ belakang itu. Di belakangnya meja ininya Pak ya. Meja sekretaris itu ya, di situ. Itu dulu perangkatnya masih ini Pak, ada perangkat yang kosong mungkin ini dulu gitu mungkin ya. Jadi perangkatnya itu ya urunan gitu lah ya. Jadi hanya ada satu komputer desktop gitu. Kita gunakan sebagai router. Saya install Viata waktu itu. Kemudian ada switch. Switch ya. Ya sudah itu aja. Itu. Kemudian ya teman-teman itu colok di situ ketemu di situ. Jadi awalnya seperti itu Pak ya. Awalnya seperti. Nah, jadinya ABJI Jatim adanya ADRT baru itu bagaimana Pak? Terbentuk? Saya lupa pastinya ya tahun berapa ADART ABJI pusat itu mengakomodasi wilayah. Saya lupa, tapi
di berjalannya waktu memang kemudian akhirnya wilayah itu diadopsi oleh ABJI pusat, sehingga resmilah wilayah ini sebagai wakil dari ABJI pusat. Iya. Jadi beberapa kegiatan di ABJI pusat itu bisa dilakukan juga di wilayah. Oh, gitu. Awalnya seperti itu dia. Ya, awalnya seperti itu. Ada ini Pak, ketika awal terbentuk itu yang di Jatim, langsung bentuk juga pengurusan baru juga berarti Pak, dan itu disahkan oleh pusat gitu berarti ya? Iya. Jadi ya karena pergantian ADART itu kan pasti melalui Munaslup ya kalau nggak salah. Nah, karena pergantian melalui itu, maka pergantian kepengurusan berikutnya itu akan mengikuti ADART yang baru. Yang baru, betul. Ya. Pun. Perkiraan waktu itu jalannya berapa lama tuh Pak? Kalau yang forkomnya Pak, sampai berapa lama? Salah sebentar ya. Kalau nggak salah hanya berapa ya, 1-2 tahunan lah. Dan ISP-nya masih ingat Pak? Masih ada berapa anggota waktu itu Pak? Ya Senatet ya. Iya. Indosat, kemudian Indosat. Baik, Indosat ya. Kemudian jenengan lagi Mitranet ya. Indonet ya. Lama-lama. Betul. Kemudian Uninet ya. Uninet sudah ada ya langsung ya. Terus sinten malih nggih. Crossnet ingat saya. Crossnet ya. Ya, ada Crossnet ya. Crossnet. Kemudian Global Extreme. Oke. Terus siapa lagi ya? Bisnet waktu itu sih masih ini kali Pak ya. Bisnet kelihatannya belum masuk sini. Iya, belum masuk Jawa Timur. Terus Wasantara, Lintas Arta. Iya. Kemudian yang dari Jawa Pos itu apa namanya? Fabian FIC. Bukan. Waktu itu bukan FIC. Belum. Oh ya. Saya sampai lupa namanya. Iya. Ada nih. Oke. Sudah lama Mas. Jadi ini kan dulu kan yang founder yang ngebentuk itu Pak soalnya. Iya. Kalau nggak salah ada. Mungkin Mas Umam bisa nyari nanti. Iya. Ada piagamnya, di situ ditandatangani Pak Dahlan Iskan. Kemudian ISP yang awal dulu. Ada. Tapi dulu mungkin masih banyak yang ada di Surabaya malah Pak ya. Oh ya. Di wilayah itu masih belum ada gitu ya. Betul. Jadi mungkin lebih banyak di Surabaya. Ya. Karena itu dulu memang kita konsentrasinya, kita sempat bingung ini ABJI Surabaya atau ABJI Jawa Timur. Oh gitu. Kita menyebutnya itu ABJI cabang atau gimana gitu. Ya itu dulu perjalanan waktunya begitu. IX-nya pun kita menyebut ini IX Surabaya atau IX Jawa Timur, ya itu juga masih belum pasti. Masih belum pasti. Karena memang waktu itu kan bisa jadi lebih dominan yang di Surabaya. Kalau sekarang itu malah bisa dibilang lebih banyak malah yang di wilayah Pak. Di wilayah ya. Betul. Teman baru itu banyak kan yang di wilayah sekarang. Jadi sehingga hampir sekarang jumlah 100 lebih lah Pak. 170-an. Wis. 170-an sekarang. 170 anggota. Se-Jawa Timur. Ya, benar ya Mas Umam ya. 170 dibagi 38 kota kabupaten. Betul. Tapi nggak semua kota kabupaten ada. Iya. Nggak semua juga sih. Iya. Jadi kalau di rata-rata kan sekitar hampir bisa dibagi. Kalau sekarang seperti itu. Nah, kalau Pak Nur ngelihat ya, ini kan kalau saya lihat periodenya waktu itu kan ada pertama itu mungkin Pak Romi itu dia di Forkom atau udah ABJI-nya Pak? Pak Romi sempat di Forkom. Iya, sempat di Forkom. Kemudian jadi ABJI, ya beliau sempat sempat jadi sekjen. Waktu itu masih sekjen. Jadi ABJI pusat pun dulu ketua, dewan ketua, kemudian sekjen. Nah, sempat di situ juga. Sempat jadi ketua ABJI. Itu Pak Romi. Kalau saya lihat sih di sini kan ada Pak Romi yang pertama, terus dengan Pak Nur. Selanjutnya itu sempat dengan Pak Budi dan Pak Ambar, sempat Pak gitu. Oh iya. Jadi ada 2 ketua waktu itu.
terus dilanjut lagi oleh Pak Budi, setelah itu diteruskan lagi oleh Pak Ambar, dan terakhir sekarang dengan Pak Ayom. Pak Ayom, ya. Dan saya yang terlama, Pak. Entah kenapa ingat saya seperti hampir itu, saya berapa periode itu, Pak, ya? Nggak boleh turun nama betul. Iya, Pak. Nggak boleh ganti sampean, Pak. Sampai identik waktu itu, Pak, ya. Jadi ini kayak brandnya satu perusahaan gitu, Pak. Itu. Nah, kalau sekarang aktivitas apa, Pak Nur sekarang, Pak Nur? Ya, selain masih di ISB, masih aktif di ISB, saya kan ngajar juga di Narotama. Kemudian apalagi ya saya, yang paling aneh sih itu. Kemudian ada, kalau di SMK 1, saya sering ke SMK 1 juga, itu apa, Pak, ngajar dalam juga? Rangka, dalam rangka komite. Oh, jadi komite sekolah. Komite sekolah. Ya, ketua komitenya, Pak? Iya. Iya. Nah, karena ya kita dari dunia industri, dunia usaha di dunia industri. Oh, iya. Sudah lama juga dengan SMK 1, kerjasama dengan SMK 1. Awal-awal PPDB, bukan PPDB dulu PSB online. Awal PSB online dulu. Kan dari SMK, saya bisa menyebutkan itu dari SMK 1. Awalnya itu, Pak? Awalnya. Online itu ya, pendaftaran online itu? Karena yang lain belum kepikiran. Kepala sekolah SMK 1 itu sudah tanya saya, Mas, gimana caranya mengumumkan pendaftaran, waktu itu masih kelulusan, mengumumkan kelulusan, tapi biar orang tidak ke sini, tidak ke sekolah. Oh, gitu. Ini berarti sejarah juga ini, Pak. Awalnya. Iya. Ya itu akhirnya, Pak, gini aja, Pak. Bapak kan punya laporannya, punya formulirnya. Itu aja di-scan, nanti berikan ke saya, saya pasang di web. Cuma itu toh. Gitu. Ya itu awal-awal gitu. Masih informasi waktu itu. Masih informasi saja. Kemudian berlanjut ke penerima siswa baru, penerimaannya pun orang masih harus antri di sekolah bawa map, bawa dokumen, gitu. Tapi semua pelaksanaannya itu di komputer, itu awal-awal dulu. Sampai tahun berapa ya? Itu awal-awal saya sempat ngomong, Pak, kalau seperti ini itu ya bukan online namanya, gitu. Tapi ini masih semi online lah. Kalau harus pindah sekolah, daftarnya karena sudah penuh di sana, harus pindah sekolah, harus datang dulu ke sekolah, mencabut berkas, terus pindah ke sana. Nah, ngapain gitu. Sebenarnya kan cukup dari SD minta saja nilainya SD itu siapa saja gitu. Terus nilainya diurut dari yang paling nilai tertinggi sampai terendah, terus ditanya satu-satu, kamu mau masuk SMP berapa, SMP berapa gitu ya. SMP sama SMA gitu ya, itu gampangannya. Gitu. Nah, tapi berkembang sampai saat ini, memang macam-macam ini. Sekarang ini kalau nggak online kayaknya udah nggak ini. Sudah nggak ya. Dianggap waduh ini nggak jelas ini. Dan IIX Jawa Timur pun itu ikut andil dalam PPDB. Itu ya. Dulu PSB Surabaya itu ya, PSB online Surabaya itu. Itu ikut andil karena saya sempat minta ke waktu itu teman ITS yang kebetulan dipercaya untuk membuat programnya. Saya minta ke beliau, Pak Yudi namanya. Pak Yud, kalau ada server bisa ditempatkan di IIX sini. Nah, nanti saya beri prefix-nya, istilah IP-IP-nya ISP yang tergabung di sini. Nah, nanti saya beri prefix-nya. Kalau request dari prefix itu, pindahkan ke server yang ada di APJI, di Intiland. Gitu. Jadi orang akan terbagi. Kalau koneksi lewat ISP ini tidak ada di IIX Jawa Timur, mutar dulu ya. Iya, dia memang dari situ ya. Harus lewat Jakarta ke servernya dia yang ada di situ. Betul. Tapi kalau ada yang di sini, ya sudah lewatkan sini. Lokal aja. Lokal aja. Gitu. Itu salah satu sempat. Salah satu anunya Pak ya keuntungannya ketika interkoneksi waktu itu Betul. Itu yang sempat kita tunjukkan bahwa ini sangat membantu.
sangat membantu. Waktu itu sering juga kan Pak, mungkin dengan terbentuknya IEX Surabaya waktu itu dengan pemerintah bagaimana Pak? Apa ada apresiasi atau seperti apa dulunya? Iya, jadi memang perjuangan IEX ini kan perjuangan apa ya? Naik turun ngaten nggih. Kita sampai sekarang kan belum memiliki prefix publik yang benar-benar bisa kita jangkau dari IEX Jawa Timur secara langsung gitu. Kecuali IP punyanya Pemkot ya. Barusan itu kalau tahun kemarin kalau nggak salah ya, baru masuk ke sini. Betul Pak. Yang lain kan belum ada. Belum. Nah harapan kita memang semua IP publik itu, bukan IP publik, semua IP yang dibutuhkan oleh publik. Jadi IP-nya pemerintahan, IP-nya sekolah, IP-nya universitas gitu. Kalau bisa kumpul di sini gitu. Betul. Karena yang butuh oleh mereka, yang dibutuhkan mereka, itu adalah informasi orang-orang yang sekitar sini juga. Nah itu yang ngapain harus ke Jakarta dulu, balik lagi ke sini. Gitu. Betul. Nanti balik lagi Jakarta, baru ke orangnya yang request. Gitu. Kalau dari sini kan kita cukup dekat gitu. Betul Pak. Itu pun seperti Pemkot Surabaya itu karena narik kabel langsung ke sini, ya hampir bisa dikatakan itu tanpa kos gitu. Sebenarnya kan gitu. Nah, perjuangan ke situ memang belum mencapai titik maksimalnya. Maksimal gitu. Betul lah. Kita baru berhasil dengan Pemkot Surabaya itu. Ya semoga aja Pemprov sebentar lagi. Memang dari kemarin sih sudah sih Pak, sudah pendekatan, terus sudah dikunjungin juga kita di sini. Mungkin lebih ke teknisnya sih mungkin sekarang masih lebih teknis karena kan harus terkoordinasi ke Kominfo mungkin Pak ya. Jadi yang memutuskan itu kan dari sisi Kominfo-nya. Nah Pak, malah kemungkinan mereka juga punya data center sendiri. Punya data center sendiri itu kan. Jadi mungkin lebih ke sana gitu arahnya pemerintahan gitu. Jadi untuk interkoneksi itu mungkin nanti butuh pipa lagi, mungkin seperti itu. Tapi udah dijelaskan sih waktu itu. Ya sebenarnya sih ya gampang aja karena ini kan punyanya Provinsi Jatim ya. Dari kabel sendiri juga kan tidak masalah sebenarnya kan. Itu yang masih terus diinikan sih Pak. Apalagi ada SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, SPBE. Salah satu penilaian SPBE itu kalau satu pemerintahan itu bisa interkoneksi dengan pemerintahan lain. Itu salah satu anunya. Ini baru mungkin Pak? Atau sudah mungkin tahun kemarin mulai digalakan seperti itu ini. Interkoneksi saja itu dapat nilai. Interkoneksi saja. Kemudian interkoneksinya dimanfaatkan oleh aplikasi, dapat nilai lagi. Jadi itu mungkin yang perlu di encourage oleh teman-teman ABJI ke teman-teman pemerintahan. Salah satu cara menaikkan peringkat SPBE mereka itu adalah join ke internet salah exchange. Satunya ini Pak ya. Selain perkembangan ekonomi, terus pembangunan, salah satunya di teknologi juga ini ya. Itu ada penilaiannya, ada di PAN-RB ada penilaiannya. Penilaiannya. Dan itu terus dikejar kan? Terus diasesi oleh PAN-RB. Jadi memang ada asesor-asesornya yang bisa menilai kota, kabupaten atau provinsi ini itu nilai SPBE-nya berapa? Jadi level berapa? Jadi di situ biasanya nanti diumumkan Pak. Mungkin di setiap akhir tahun ada nilai-nilai dari setiap. Kemungkinan kemungkinan ada award-nya. Kemungkinan kan ada mungkin ini yang terbaik dengan nilai sekian. Mungkin ini yang menengah dan ini yang perlu dikembangkan lagi. Mungkin wilayah-wilayah seperti itu ya. Betul. Nanti kapan-kapan kalau perlu
saya ajak asesornya ke sini. Boleh, Pak. Kita diskusi, Pak. Ya, kita diskusi. Siapa tahu kita bisa bersama-sama. Karena ya ujung-ujungnya itu sebenarnya kan peningkatan layanan masyarakat. Ya. Nah, layanan masyarakat itu kalau sekarang sistemnya elektronik, ya pasti dia akan pakai komunikasi itu tadi, komunikasi elektronik baik handphone maupun komputer dan lain-lain gitu. Nah, layanan komunikasi itu pasti akan lebih cepat jika titik temunya itu terdekat dengan mereka berdua. Jadi dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Gitu. Karena itu saya sering encourage teman-teman di APJI, selain di Bundinam ini Surabaya, kita juga perlu bikin note di luar Surabaya. Terutama yang agak jauh dengan Surabaya. Gitu. Nah, karena di sana mungkin juga ada kebutuhan yang seperti itu. Pastinya sih seperti itu. Jadi seperti kita kalau butuh data PPDB tidak perlu ke Jakarta gitu. Nah, mungkin orang Madiun kalau butuh data PPDB tidak perlu ke Surabaya gitu. Ya cukup ke Madiun aja, ngapain ke Surabaya. Gitu. Jadi itu salah satu perkembangan teknologinya. Jadi mungkin pembahasan hari ini memang agak formal ya, Pak ya. Kayaknya memang sejarah dan terus perkembangan APJI Jatim sendiri, dan Pak Nur pasti ngelihat lah Pak ya, dari setiap periode pergantian generasi, terutama ketua, pengurus, apa segala itu, memang pasti ada perbedaan Pak ya, dilihat oleh Pak Nur ya. Cuma semuanya mengarahnya ke positif pastinya kan Pak ya. Dari kita lihat dari jumlah anggota sekarang, mungkin kalau dulu Pak Nur mungkin masih di bawah 10 atau mungkin sekitar masih di bawah 10 ya. Kalau sekarang malah di atas 100 kan Pak ya. Pasti dinamika persaingan apa segala pasti sangat beda Pak ya. Betul. Waktu zamannya Pak Nur ini, waktu dilihat periode yang paling gampang jualan itu kapan Pak? Periode kapan gitu? Maksudnya paling gampang jualannya itu jadi sebenarnya kalau ISP itu mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi. Jadi dulu awalnya jualan itu kan lewat telepon, lewat dial up. Itu mungkin yang paling gampang, karena jadi telepon ke perusahaan gitu Pak. Jadi masyarakat punya telepon di rumahnya atau di kantornya. Mereka tinggal langganan ke salah satu ISP, pakai line telepon itu, telepon ke ISP-nya kan gitu. Itu dulu kan seperti itu. Nah, memang ini yang paling awal dulu, paling mudah kita jualan mungkin itu. Kemudian berlanjut ke ADSL. Masih ingat. Asimetrik Asimetrik Digital Subscriber Line. ADSL sudah mulai ada perlindungan barrier to entry. Barrier to entry dari pemilik ADSL. Karena pemilik ADSL itu juga punya ISP. Betul. Nah, mulai itu. Nah, sekarang pada saat ADSL itu sudah mulai goyah lah. Nah, sekarang dimulai zamannya setelah ADSL mungkin ada zamannya wireless WiFi gitu. Kita bisa kemana-mana, bisa melayani masyarakat kemana-mana, tapi pakai WiFi. Masih yang 2,4 mungkin. Masih 2,4 ya, mungkin 5, sekian pun ya masuk ke dalam area itu. Tetapi di situ karena terlalu banyak penggunanya, akhirnya ya juga nggak terlalu maksimal. Di sini mungkin yang mulai bergesekan bergesek antar pengguna. Dan juga dengan pemerintah mungkin juga
Mulai ya. Iya, waktu itu karena memang pemerintah kita kan cenderung terlambat ya. Iya. 2,4 itu memang ISM, Industrial Study dan Medical. Jadi memang free license asalnya di sana. Iya. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia. Oh. Jadi harus izin. Saya dulu sempat ngurus izin 2,4 di Kominfo, iya. Oh. Jadi harus ngurus izin. Dan ada biaya mungkin Pak? Atau ada biayanya. Ada biaya juga? Ya. Jadi kayak sewa frekuensi? Sewa frekuensi. Ya. Oh, iya. Pak Nur, terima kasih banyak nih Pak Nur. Iya, sudah berbagi informasi dari hal-hal yang sebelumnya, perkembangan ABJIT, terus ada juga saran, masukan. Semoga ini akan menjadi hal yang baik buat kita semua. Amin. Terutama di iklim bisnis per ISPN ini Pak. Amin. Harapan kita ya kita juga tetap minta selalu dibimbing, dikasih terus arahan gitu Pak. Siap. Yang baru-baru ini. Oke, Pak Nur. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu. Maturun. Amin. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.